radio kita TV ini untuk terus mengudara dan menampilkan acara-acara yang bermanfaat dan juga menarik untuk keluarga kita dan seluruh umat Islam, yang itu semua adalah dakwah yang harus kita sampaikan dan dirasakan oleh seluruh umat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua perlu dukungan kita bersama. Oleh karena itu, agar apa yang kita miliki, apa yang Allah rezekikan pada kita bermanfaat, marilah kita bersama dukung radio kita TV ini untuk terus mengudara. Kami siap menampung apa yang Anda berikan pada kami untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan kembali manfaat itu berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan itu yang bisa diberikan dari saya pada Anda semuanya sebagai bentuk yang manfaat kepada Anda, dan ini adalah kebaikan untuk dunia dan akhirat Anda. Radio Kita TV sukses dan terus mengudara. Hasan Al-Basri mengatakan, saya tuh ketemu generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktunya melebihi semangat kalian menjaga uang dan harta kalian. Ulama-ulama, orang-orang saleh itu kalau jaga waktu itu lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Gimana sih kita jaga uang? Kita jaga benar-benar kan. Kita buka tabungan segala macam biar nggak hilang. Kita beli berangkas di rumah. Kita jaga. Kalau ada yang nyuri kita kejar. Kita teriakin maling, kita teriakin copet. Gimana waktu? Waktu hilang, santai kita. Tenang. Ketawa-ketawa. Waktunya hilang, ketawa-ketawa. Padahal kan ditanya sama Allah. Wa'an umrihi fima afna, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi. Dia kan ditanya tentang umurnya, waktunya. Gimana dihabisin tuh? Ini waktu banyak, saudaraku. Ini waktu rizki dari Allah. Oke, kita di PHK, dirumahkan. Tapi Allah nggak ambil waktu kita. Kenapa kita nggak manfaatin? Kenapa kita larut dalam kesedihan? Manfaatkan dengan belajar, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa. Susah, Imam Nawawi juga susah. Imam Nawawi makan sehari sekali. Imam Nawawi itu nggak sarapan, nggak makan siang, makannya di waktu malam. Tapi 12 kajian. Dan bukan hanya ngaji, diamalin, dicatat, di murojaah. Ini waktu besar di depan kita nih. Ini karena kita nih salah kaprah, kita pikir rizki itu hanya tentang uang. Kita nggak nganggap waktu itu lebih mahal daripada uang. Time is money itu bukan konsep kita. Konsep kita itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan sore hari ini, menemani waktu sore Anda pemirsa. Seperti biasa insya Allah kita kembali hadirkan di program berikut ini. Dalam rangkaian program khasnya pemirsa, kita akan kembali belajar dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita akan hadirkan bersama Ustaz Aziz Rahman LC Hafizullah, semoga Allah muliakan beliau. Insya Allah pemirsa kita akan lanjutkan ya di pembahasan kita atau pembelajaran bahasa Arab jilid 2 kita di Kitab Durusul Lughah, yang mana alhamdulillah ya kita sudah masuki di pelajaran yang ke-10 ya, ad-darsul ashir, yang juga kita sudah sampai di latihan yang keempat ya, yang kita akan pelajari di kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, yang mungkin sekarang ya atau memiliki bukunya Durusul Lughah jilid kedua atau cetakan terbaru ada di halaman 66 ya pemirsa, atau nanti di cetakan lama akan disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini.
Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga Ustaz sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khairin, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Baik, syukran Ustaz Jazakallahu sudah menyempatkan waktunya di kesempatan sore hari ini, dan kita akan lanjutkan saja pembelajaran kita dalam bahasa Arab ya, jilid 2 di kitab Durus Lugah, yang insyaallah ya selain Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi radio kita 94,3 FM, Anda juga bisa menyaksikan kami pemirsa di TV parabola Anda sekalian ya, di frekuensi Telkomsat 3766H 21818, atau Anda juga bisa menyaksikan di live streaming kami di Facebook atau YouTube kami, yakni Radio Kita TV. Baiklah pemirsa, untuk mengefektifkan waktu di sore hari ini, kita akan mulai saja untuk pembelajaran bahasa Arab. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV, para pendengar Radio Kita FM, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini seperti biasa setiap hari Rabu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk kita bisa berjumpa kembali, untuk kita kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha al-juz'u tsani, jilid yang kedua. Dan kama dzakarahul mudhi' bi annana qad dakhalna fid darsil ashir, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penyiar bahwasanya kita sudah ada di pelajaran yang ke-10. Wa akhadna ba'dhat tamarin, kita juga sudah mengambil beberapa latihan, minha at-tamrinul awal watsani watsalitsu warabi'u, di antaranya latihan pertama sampai latihan yang keempat. Wa qabla an nadkhul ila tamrinal jadid, sebelum kita masuk kepada latihan yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna, kita memurojaah sedikit dari apa yang sudah kita pelajari fi liqa'inal madhi, di perjumpaan kita yang telah lalu ya. Di perjumpaan kita yang telah lalu, kita sudah membaca hiwar atau nas yang ada di Ad-Darsul Ashir, di pelajaran yang ke-10, dan di antara beberapa pelajaran yang kita ambil adalah ma yata'allaqu bil fi'lil mudhari', berkaitan dengan fi'il mudhari' ya. Kita sudah membahas ya beberapa hal yang berkaitan dengan fi'il mudhari', wa akhadna al-farqa bainal mudhari'i wal madhi, dan kita juga sudah mengambil perbedaan antara fi'il mudhari' dan juga fi'il madhi. Nah, di latihan yang keempat, kemudian kita juga diberikan tambahan ilmu yang berkaitan dengan perubahan dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Bisa dicek lagi di latihan yang keempat ya. Kalau di cetakan yang lama, nahnu fis safhatil wahidati was-sab'in, kita ada di halaman yang ke-71. Adapun untuk di cetakan yang baru ya, di cetakan yang baru kita ada di halaman berapa? 66. Kita ada di halaman 66 di cetakan yang baru ya. Jadi siapapun di antara para pemirsa atau para pendengar yang ingin mengikuti kita, silakan dibuka di latihan yang keempat di pelajaran yang ke-10. Nah, di latihan yang keempat ini kita diberikan pembahasan terkait dengan fi'il mudhari' yang merupakan atau yang kemudian kita ganti dari fi'il madhi'nya. Kita lihat di sini di kolom yang pertama ada kataba yaktubu. Perhatikan, ada kataba yaktubu. Lalu kemudian di kolom yang kedua ada jalasa yajlisu. Kemudian di kolom yang ketiga ada dhahaba yadhhabu. Dan di kolom yang keempat ada sami'a yasma'u.
Kalau kita perhatikan 4 kolom ini menyesuaikan dengan pola-pola yang memang sudah baku, mengikuti wazan, namanya wazan ya. Jadi apa sih wazan tuh? Timbangan ya. Timbangannya bagaimana? Polanya bagaimana? Nah, polanya seperti ini. Dan yang perlu untuk kita perhatikan adalah keberadaan ain fi'ilnya. Keberadaan apa? Ain fi'ilnya. Artinya kita lihat ketika kita ingin mengubah sebuah fi'il madhi kepada bentuk fi'il mudhari, maka kita harus tahu dulu polanya bagaimana, wazannya seperti apa. Contoh, untuk wazan yang pertama kita lihat ada fa'ala yaf'ulu. Perhatikan huruf ainnya, huruf yang di tengah, fa'ala. Harokatnya, ain fiilnya berharokat fathah, fa'ala. Ketika menjadi fiil mudhari, perhatikan ainnya, kita lihat ainnya berharokat dhammah, fa'ala yaf'ulu. Sengaja saya lingkari supaya terlihat ya bagaimana ainnya ketika di fi'il madhi berharokat fathah, ketika di fi'il mudhari berharokat dhammah, fa'ala yaf'ulu. Sehingga fi'il-fi'il yang mengikuti wazan seperti ini tinggal kita sertakan saja, tinggal kita masukkan ke cetakannya saja. Anggaplah ini sebagai sebuah cetakan. Kita kalau nyetak bata itu kan sudah ada kotaknya ya, tinggal kita masukkan tanah-tanahnya saja, lalu kemudian cetakannya kita ambil. Nah, begitu pula dengan pembuatan fi'il mudhari fa'ala yaf'ulu. Anggaplah ini sebagai cetakannya, sebagai polanya, lalu kemudian kita masukkan fi'il yang serupa dengan pola ini. Contoh tadi kataba, harokatnya fathah semua, kataba. Perhatikan, kataba. Yaf'ulu berarti yaktubu. Kita lihat ya, ain fiilnya adalah huruf ta. Kata. Ain fiilnya adalah huruf ta. Berarti yaktu, yaf'u. Kita lihat fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Contoh lainnya misalnya di situ ada dakhala. Maka fi'il mudhari'nya dakhala apa? Yadkhulu. Mumtaz. Kemudian ada kharaja menjadi yakhruju. Mumtaz. Lalu kemudian ada sajada menjadi yasjudu. Mumtaz. Kemudian ada akala menjadi yakulu. Mumtaz. Lalu kemudian ada apa lagi? Qatala, yaktulu. Nah, kita lihat polanya, cetakannya adalah mengikuti cetakan atau pola fa'ala yaf'ulu. Ada berapa pola? Ada berapa cetakan? Banyak. Ya, ada banyak ya. Di sini atau di latihan yang keempat ini kita hanya diberikan 4 cetakan dulu, 4 pola dulu, 4 wazan dulu. Kalau di total wazan tuh ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Kalau di total itu nanti ada 6. Untuk yang sulasi mujarrad ya, untuk yang fiil-fiil yang hurufnya cuma 3 biji ya, 3 huruf ya. Sulasi mujarrad, yang fiil-fiil yang hurufnya cuma ada 3, fa'ala kan cuma ada 3 tuh ya. Nah, ini cetakan yang pertama. Lalu kemudian cetakan yang kedua masih fa'ala. Afwan, ini punya ini ya. Punya lamin. Masih fa'ala, sama dengan yang di atas, fa'ala. Hanya fi'il mudhari'nya bukan yaf'ulu, tetapi yaf'ilu. Perhatikan, ain fi'ilnya kita harokati dengan harokat kasrah, fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau tadi yaf'ulu yaktubu, sekarang yaf'ilu. Contohnya apa? Misalnya ghasala,
Kita lihat ghasala yaghsilu. Kan sama tuh. Ghasala yaghsilu. Kemudian ada roja'a yarji'u. Betul, bukan yarju'u ya. Yarji'u. Kemudian ada nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Bukan mentang-mentang ada yaf'ulu jadinya nazala yanzulu misalnya ya, tapi mengikuti wajah yaf'ilu, nazala yanzilu. Kemudian ada kasara yaksiru, betul ya. Kemudian ada doroba yadribu, betul ya, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Lalu kemudian kita perhatikan untuk pola yang ketiga. Untuk pola yang ketiga di sini masih fa'ala ya, masih fa'ala. Tapi untuk mudhari'nya bukan yaf'ulu, bukan yaf'ilu. Bukan yaf'ulu, bukan yaf'ilu, tapi yaf'alu, afwan ya. Fa'ala yaf'alu, karena yaf'ulu sudah, yaf'ilu sudah, sekarang yaf'alu. Perhatikan contohnya di sini ada zahaba yadhhabu, perhatikan di sininya. Ini pola yang ketiga ya. Yaf'alu yadhhabu. Ini sebetulnya kita lagi belajar apa nih? Belajar sorof ya. Nanti secara spesifik ini ada di pelajaran sorof ya, artinya bagaimana satu kata itu kemudian kita rubah menjadi kosakata yang lain dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Itu pelajaran sorof ya. Bagaimana sajada menjadi sujud, menjadi sajid, menjadi masjid. Nah, ini nanti di pelajaran sorof, tasrif ya. Bagaimana pola-pola perubahan dari satu akar kata menjadi kosakata yang lain dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya kita lihat ya, di kolom yang keempat ada fa'ila. Kalau sebelumnya fa'ala semua nih ya. Tiga pola pertama pakainya fa'ala. Nah, pola yang keempat ini fa'ila. Pola yang keempat ini apa? Fa'ila. Lalu kemudian untuk fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya, untuk fi'il mudhari'nya yaf'alu. Contohnya apa, kita lihat di sini. Sami'a menjadi yasma'u. Sami'a. Fa'ila menjadi yaf'alu yasma'u. Fahima yafhamu. Mumtaz ya. La'iba yal'abu. Hafidha yahfadhu ya. Kemudian syariba yashrabu. Kemudian rakiba yarkabu. Kita lihat jadi fa'ila yaf'alu. Dan dari awal tadi kita sudah menegaskan bahwa yang menjadi kunci ada di huruf apanya? Ain fi'ilnya. Yang menjadi kunci itu ada di ain fi'ilnya. Di sini kita baru disebutkan 4. Ya, baru disebutkan 4. Meskipun kalau di total ada 6, kita tambahkan sedikit ya. Kita tambahkan sedikit. Hanya sekedar untuk tahu saja. Ya. Adapun contoh-contohnya nanti kita akan ambil di kesempatan yang lain. Ini supaya sekedar tahu saja ya. Berikutnya ada fa'ula yaf'ulu. Ini tambahan loh ya. Sekedar tambahan saja biar antum tahu ya. Fa'ula yaf'ulu. Dan yang terakhir ada fa'ila
Fa'ila Yaf'ilu. yaf'ilu. Masya Allah. Ya. Fa'ila yaf'ilu. Ya. Jadi ada dua tambahan pola, ada dua tambahan wazan yang barangkali nanti di kesempatan yang lain bisa kita ambil ya. Ini sekedar buat kita tahu saja bahwasanya wazan atau pola atau cetakan untuk yang 3 huruf fa'ala itu ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu sampai yang terakhir fa'ila yaf'ilu. Dan kembali menegaskan bahwasanya yang menjadi patokan buat kita adalah ain fi'ilnya. Perhatikan. Iya. Untuk yang pertama fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya berharokat apa? Fathah dan dhamma. Madhinya fathah, mudhari'nya dhamma. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu, fathah dengan dhamma. Kemudian untuk wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu berarti madhinya apa? Fathah, mudhari'nya kasrah. Kemudian untuk yang ketiga fa'ala yaf'alu madhinya fathah, mudhari'nya fathah. Ya, fathah. Kemudian fa'ila yaf'alu untuk wazan yang keempat berarti madhinya kasrah, mudhari'nya fathah. Kemudian yang kelima fa'ula yaf'ulu berarti dhammah, ya toh. Kemudian yang terakhir fa'ila yaf'ilu berarti kasrah. Ini ngapalnya gimana Ustaz? Iya, fathah dhamma, fathah kasrah, fathah ya. Dulu untuk yang barangkali di pesantren dikasih rumusnya, ya. Kasih rumusnya begini. Nulisnya di mana ya? Sini ya. Dihapus dulu. Apa dihapus dulu? Kita hapus dulu ya. Ini sih untuk memudahkan saja ya, karena dulu juga kita diajarkan sama guru-guru kita seperti ini ya, untuk menghafal. Batu kali mana bisa turun sendiri? Mana bisa turun sendiri? Bisa. Jawaan. Ini mah untuk memudahkan saja ya, agar kita menghafalkan pola-pola yang 6 tadi. A, U, A, I, A, A, I, A, U, U, I, I. Barangkali kita agak susah ya ngafalinya, maka kita menghafalkan frase ini saja. Batu kali mana bisa turun sendiri. Ya. Batu, oh ya, A-U berarti fa'ala yaf'ulu. Kali, oh berarti ai, fa'ala yaf'ilu. Mana? Aa, oh berarti fa'ala yaf'alu. Bisa berarti ia, berarti fa'ila yaf'alu. Turun, uu berarti fa'ula yaf'alu. Sendiri, ii berarti fa'ila yaf'ilu. Ini untuk memudahkan saja. Antum mau bikin frase-frase yang lain silahkan. Yang penting kira-kira pas gitu ya, au, ai dan seterusnya supaya tepat gitu ya dengan 6 pola wazan yang ada. Nah,
Ini latihan yang keempat yang sudah kita ambil dan kita sedikit mendetilkan di kesempatan sore hari ini. Bisa diikuti kira-kira teman-teman? Insya Allah bisa diikuti pelajaran kita. Dan sekarang kita akan masuk kepada latihan yang kelima. Al-amru huna, kita perhatikan di sini perintahnya di latihan yang kelima. Akmilil jumalal atiyati Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Akmil, sempurnakanlah ya, atau lengkapilah al jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Menyempurnakan dengan cara bagaimana? Biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai fil faragh, pada titik-titik berikut ini. Oh, berarti nanti di sini ada 7 pertanyaan, di mana di 7 pertanyaan ini kita diminta untuk mengisinya. Dari 7 pertanyaan ini ada titik-titiknya nih, ya. Contoh misalnya nomor yang pertama, faragh atau titik-titik nukot, abi ila suqi kulla sabahin, ya. Titik-titik, bapak saya ke pasar setiap pagi. Apa nih, kita mau mengisi dengan apa nih? Pergi, boleh. Berarti yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Ingat, perintahnya kita diminta untuk mengisi dengan fi'il mudhari, bukan dengan fi'il madhi atau bukan dengan fi'il amr. Apalagi kalau kita perhatikan di beberapa nomor itu ada pakai kulla. Kulla itu kan berarti menunjukkan kepada istimrar, ya, atau terus menerus, dan fi'il madhi tidak memiliki makna istimrar, sementara untuk fi'il mudhari memiliki makna istimrar. Nah, ini nomor yang pertama, yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Ar-raqmu tsani, tafaddal, man yujib. Ar-raqmu tsani, nomor yang kedua. Mata titik-titik abuka minal masoni, Minal masna'i. minal masna'i. Mata Kapan kapan? bapakmu ke masna'i? Min Minal masna'i, dari pabrik. Iya. Beda huruf nanti beda makna. Kapan Ya. Kapan titik-titik bapakmu datang? Datang ya. Boleh. Ya. Mata Datang tuh apa? Ja'a yaji'u, ata ya'ti, boleh ya. Atau raja'a yarji'u, boleh. yarji'u saja. Boleh. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Kapan bapakmu pulang dari pabrik? Baik, alladhi ba'dahu ar-raqmu tsalitsu, tafadhalu. Faragh Ahmadu al-qahwata wa faragh Yusufu asyaya. Yashroba Ahmadu Yashroba? al-qahwata. Kok yashroba? Fathah dari mana? Apa yashrobu Ustaz? Yashrobu. Yashrobu Ahmadu al-qahwata wa yashrobu Yusufu asyaya. Mumtaz. Yashrobu Ahmadu al-qahwata wa yashrabu Yusufu asyaya. Ar-raqmu alladhi ba'dahu ar-raqmu ar-rabi. Terjemahkan dulu, antum belum terjemahkan. Ya, kelupaan. Ya. Ahmad sedang meminum kopi dan Yusuf sedang meminum teh. Mumtaz. Naam. Ar-rabi', tafadhalu. Nomor yang keempat. Akhi yaqra'u safha. Yaqra'u suhufa. Suhufa, ya. Iya, wantu langsung jawab ya. Yaqra'u wa yasma'ul akhbaru. Mumtaz. Minal ida'ati kulla sabahin. Mumtaz. Akhi, antum tadi siapa? Saudaraku,
membaca. Masya Allah. Akhi yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbara. Ya, sedang membaca satu koran ya, sedang membaca koran Ya. dan wayasma'u Mendengarkan radio. Mendengarkan berita dari radio setiap pagi. Akhi, ya. Karena kulla ini menunjukkan kepada terus menerus, nggak usah pakai sedang. Iya. Oh, ya. Akhi, saudara saya, yaqra'us suhufa, membaca koran, wa yasma'ul akhbar, dan mendengarkan berita, minal idha'ati, dari radio, kulla sabahin, di setiap pagi. Alladhi ba'dahu tafadhalu. Titik-titik Nuqat. nuqat al mudarrisu alal saburoti. Nah, saburoti. Yajlisu, Boleh. Yajlisu Coba yajlisu al mudarrisu alal saburoti. ala saburati. Boleh saja ya. Yajlisul mudarrisu ala saburati. Tapi coba diterjemahkan Ya, dulu. guru Duduk di atas sabur. papan tulis ada. Bisa nggak kira-kira? Berdiri kan di sana. Iya. Apa dong berarti di papan tulis tuh guru tuh ngapain? Menulis. Menulis. iya. Ya. Bisa nggak guru duduk di papan tulis? Ya bisa aja. Ini kita kebawahin terus gurunya suruh duduk kan? Iya, diulang satu ya. Diulang boleh. Tafadhalu. Yaktubu al mudarrisu alal saburati. Mumtaz ya. Yaktubul mudarrisu ala saburati ya. Jadi kira-kira yang kalimatnya pas, kemudian pemaknaannya juga pas gitu. Diterjemahkan dulu antum belum? Guru menulis di depan papan tulis. Di papan tulis. Di papan tulis. Iya. Kalau di depan papan tulisnya di sini, nulisnya di sana gurunya. Oh, iya. Kejauhan ya. Di papan tulis ya. Ar-raqmu alladhi ba'dahu ar-raqmu sadis. Na'am. Faragh Hisyamun wajhahu bisabuni. Na'am. Hisyam wajahnya dengan sabun. Iya. Yaghsilu Hisyamun wajhahu bisabuni. Mumtaz. Yaghsilu Hisyamun wajhahu bisabun. Silakan terjemahannya. Hisyam sedang membersihkan mukanya dengan sabun. Iya, Hisham membersihkan atau mencuci wajahnya, mencuci mukanya bisabun, dengan sabun. Warraqul akhir tafadhalu as-sabi', nomor yang ketujuh. Ya. Nuqat al-mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyah. Naam. Yarji'u Mumtaz. al-mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyah. Yarji'ul mudiru, mumtaz ya. Minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Boleh diterjemahkan silakan? Ya. Mudir kepala sekolah ya. Ya, kepala sekolah. Pulang dari sekolah di jam 2. Mumtaz ya. Kepala sekolah pulang dari sekolah pada jam 2. Baik ya. Jadi intahina minat tamrinil khamis, kita selesai dari latihan yang kelima terkait dengan penerapan atau penggunaan fi'il mudhari' dalam sebuah kalimat ya. Tadi kita ada 7 nomor, kita sudah menyebutkan beberapa fi'il mudhari' di antaranya. Baik. Al-an na'ti ila tamrinis sadis, kita akan masuk kepada latihan yang ke-6. Perhatikan latihan yang ke-6, instruksinya adalah iqra' ma yali. Perhatikan berikut ini. Atau bacalah ya, iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Di latihan yang ke-6 ini berarti kita akan membahas tentang apa? Tentang bilangan, mumtaz ya, atau tentang adad dan ma'dud. Dari jilid yang pertama kita sudah mengambil pembahasan dari angka 1 dan 2.
lalu kemudian kita sudah mengambil angka 3 sampai 10. Angka 1 dan 2 tanpa kita menggunakan angka pun itu sudah bisa difahami. Misal ketika kita mengatakan kolamun berarti bolpennya ada berapa? 1, karena memang ini isi mufrad. Lalu kemudian kalau kita menggunakan kolamani berarti bolpennya ada berapa? 2. Ada 2 tanpa perlu kita menggunakan angka. Iya. Kolamani. Pinjam kita pantum. Ini kita katakan kitabun. Tanpa menggunakan angka, kita tahu bahwasanya kitab ini jumlahnya ada berapa? 1, sebuah buku. Tapi kalau kemudian kita katakan kitabani, berarti kitabnya ada berapa? 2. Tanpa kita menggunakan angka 2, betul? Bisa nggak kita tambahkan angka 1 atau angka 2? Boleh-boleh saja. Ada kitabun wahidun wa hadani kitabani ithnani. Boleh, ya. Tapi tanpa menggunakan angka kita sudah bisa memahami. Kemudian apa? Ya. Kemudian di angka 3 sampai angka 10 ya, itu juga kita ambil di Durusul Lughah jilid yang pertama, di mana nanti susunannya adalah berupa susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Susunannya adalah susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, dan senantiasa berkebalikan antara adad dengan ma'dudnya ya untuk angka 3 sampai 10. Ini kita sambil ngingat-ngingat lagi nih ya, kita sambil murojaah lagi karena udah jauh banget nih ya. Durusul Lughah jilid yang pertama, kalau nggak diingat-ingat ya semoga masih ingat ya. Semoga masih ingat kan begitu ya. Nah, jadi untuk angka 3 sampai 10 susunannya berupa susunan mudhaf mudhafun ilaih dan senantiasa berkebalikan antara adad dengan ma'dudnya. Artinya kalau adadnya muzakkar maka ma'dudnya muannats. Ya, kan begitu. Contoh misalnya ya, 3 orang siswa. 3 orang siswa. Siswanya muzakkar atau muannats? Muzakkar. Berarti angka 3-nya harus menggunakan yang muannats. Salah satu tulabin. Coba sekarang kalau kita katakan 3 orang siswi. Siswinya muzakkar atau muannats? Muannats. Oh, berarti angka 3-nya harus yang muzakkar. Salasu talibatin. Ini sudah kita ambil di Durusul Lughah jilid yang pertama, ya. Lalu kemudian ketika kita masuk kepada Durusul Lughah jilid yang kedua, di pelajaran awal-awal mungkin pelajaran 2 atau pelajaran 3, itu kita diberikan pembahasan tentang angka 11 sampai angka 20. Ya, angka 11 sampai angka 20. Di mana untuk angka 11 dan 12 ini jenisnya harus sama semua, muzakkar, 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 muannats, 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 begitu ya. Nah, sementara untuk angka 13 sampai 19, nah ini harus kita ingat-ingat karena nanti ada kaitannya dengan angka 21 sampai angka 30. Untuk memudahkan saja kita bikin tabelnya lagi ya. Garisnya nggak lurus ya, nggak apa ya. Nah, ini adad ma'dud ya. Ini untuk angka 11 dan 12 ya, untuk angka 11 dan 12. Untuk angka 11 dan 12 ini harus sama semua. Sama. Maksudnya apa? Kalau ma'dudnya muzakkar, maka angka satuannya juga muzakkar, angka puluhannya juga muzakkar. Misal ya, 11 bintang kaukab. Kaukaban ya. Nanti kemudian kita mansubkan ya, kaukaban. Maka untuk angka satunya, untuk angka 10-nya, 11 kan 1 dan 10 toh. Nah, angka satunya berarti harus muzakkar, puluhannya juga harus muzakkar. Maka kita katakan ahada asyara
ahada asyara kaukaban. Ini untuk angka 11 dan 12. 11 dan 12 ya. Angka 11 dan 12 ini harus sama. Oh, berarti kalau seandainya kaukabannya kita ganti dengan apa? Madrasatan ada 11 sekolah, maka kita katakan apa? Ihda asyrata madrasatan. Mu'annats. Ini untuk angka 11 dan 12. Lalu kemudian untuk angka 13 sampai 19, ya. Ini terlihat kan di layar? Ya, terlihat ya. Adad, ma'dud. Ini untuk angka 13. Ya. 13 sampai 19. Ya. Untuk angka 13 sampai 19. Maka untuk angka yang terdekat dengan ma'dud itu sama. Angka yang terdekat dengan ma'dud itu sama. Sementara yang paling jauh itu berlawanan. Di X silang X ini apa? Checklist gitu ya. X checklist. Misal kalau di sininya Taliban. Kalau di sininya Taliban, siswa. Maka yang terdekat dengan siswa angka puluhannya harus sama. Asyara. Tapi untuk angka satuannya yang paling jauh harus beda. Misalkan berapa angkanya? 14. Maka kita katakan arba'ata asyara taliban. Nah, ini untuk angka 11, 12 dan juga angka 13 sampai 19. Yang pola ini mirip dengan angka 21 sampai 29. Makanya kalau kita sudah paham ini, insya Allah untuk angka 21 sampai 29 tuh bisa difahami. Ya. Untuk angka 21 dan 22 mirip-mirip dengan angka 11 dan 12. Artinya ada keserupaan jenis. Kita perhatikan ya. Untuk angka 21, wahidun wa ishruna taliban. Talibannya apa? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka angka satuannya juga sama mudzakkar. Wahidun wa ishruna taliban. Lalu untuk angka 23 sampai 29 ini juga mirip-mirip nih dengan angka 13 sampai angka 19. Contoh ya, masih kita menggunakan taliban. Ini kan mudzakkar, maka angka satuannya harus X nih. Harus berlawanan, harus muannats. Contohnya 23 siswa kita katakan salasatun wa ishruna taliban. Salasatun wa ishruna taliban. Begitu pula dengan angka 24, 25, 26, 27, 28, 29 itu mirip-mirip dengan angka 13 sampai angka 19. Yang membedakan adalah untuk angka 11 sampai 19 angka-angkanya mabni. Yang membedakan apa? Untuk angka 11 sampai 19 angka-angkanya mabni. Artinya kalaupun kemasukan huruf jar, ya tetap kita katakan ahada asyara kaukaban. Misalkan ada ila, ya sudah, nggak ada ila ahadi misalnya, ya tetap mabni. Mabni itu artinya tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan angka 21 ke atas. Angka 21 ke atas itu tidak mabni, mu'rab ya. Contohnya misalkan di sini 21 siswa, wahidun wa ishruna taliban. Kita masukkan huruf ila misalnya, maka kita katakan ila wahidin wa ishrina. Wa ishrina. Kenapa pakai ishrina bukan ishruna? Karena mirip-mirip dengan jamak mudzakkar salim.
Ya, jamak mudzakkar salim itu kan ketika dijerkan, jerkannya dengan huruf ya. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, ishruna, ishrina. Ya, ini nanti dalam pelajaran nahwu namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dimirip-miripkan atau disertakan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita diberikan pembahasan terkait dengan adad ma'dud dari angka 21 sampai angka 30, ya. Angka 30 mah mudah, tinggal tambahkan una saja. Salasun menjadi salasuna. Dan ini nanti berlaku kepada angka-angka kelipatannya. 40 arba'una, 50 khamsuna, 60 situna, sampai nanti 90 berarti tis'una, ya, berlaku kelipatan. Sehingga 21 22 itu polanya sama dengan 31 32, 41 42, 91 92. Jadi kalau kita katakan ada 92 rumah, maka kita katakan ithnani wa tis'una baitan. 92 rumah sama dengan angka 22 modelnya, ya. Kalau kita katakan ada 93 rumah, rumahnya baitan mudzakkar. Berarti angka 3-nya harus muannats. Salasatun wa tis'una baitan. Jadi subhanallah, ini kalau kita sudah paham dengan pola 11, 12, 13 sampai 19, lalu kemudian kita memahami pola 21, 22 dan 23 sampai 29, itu ke atasnya ngikut aja sampai angka 99. Jadi antum kuatkan dulu di pemahaman tentang angka-angka ini, ya, karena nanti angka-angka yang setelahnya yang kelipatan daripada angka-angka ini nanti mengikuti kepada wazan-wazan ini, ya. Jadi kita lihat di sini untuk angka 21 dan 22 itu sejenis, ya. Wahidun wa ishruna taliban, ithnani wa ishruna taliban. Sementara untuk angka 23 sampai 29 harus berkebalikan tuh, ya, antara angka satuannya dengan ma'dudnya. Salasatun wa ishruna taliban 23, kalau 29-nya berarti tis'atun wa ishruna taliban. Bagaimana kira-kira bisa diikuti? Mas Fajar, kira-kira bisa diikuti? Iya. Jadi antum murojaah dulu angka-angka 1, 2, 3 sampai 10 di Darusul Lughah jilid yang pertama, ya. Insyaallah kita masih ada rekamannya, masih ada YouTube-nya, ya. Kemudian juga untuk angka 11 sampai 19 juga silakan bisa dimurojaah ulang, ya. Ada rekamannya, ada YouTube-nya juga, ya. Setelah itu baru kita memfokuskan pada angka 21 sampai 29 supaya nanti 31 sampai 39 sampai 91 99 itu bisa disertakan kepada pola-pola yang sudah kita pelajari dan kita kuasai insyaallah taala. Nah, praktika dari teori yang ada di latihan 6 ini ada di latihan 7, teman-teman semua, ya. Jadi kita lihat praktikal dari teori yang ada di latihan 6 ini ada di latihan yang ke-7, di mana di latihan yang ke-7 ini kita baru diberikan angkanya saja. Kita diminta untuk membacakan angka tersebut dalam redaksi bahasa Arabnya. Tetapi insya Allah untuk latihan yang ke-7 barangkali akan kita ambil di perjumpaan yang akan datang insya Allah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab, dalam mempelajari bahasanya Al-Quran. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara. Semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.
Jazakumullah khairan atas pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah pelajari ya pembelajaran bahasa Arab di kesempatan sore hari ini, yang mana kita sudah sampai di latihan yang ke-6 ya pemirsa, berkaitan dengan ada wa'amudud ya tadi yang telah dijelaskan, dan juga kita sudah belajar berkaitan dengan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan ya atas kesetiaan Anda di frekuensi kita 94,3 FM, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah kita pelajari di hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kedepannya insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, marilah kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. إنه هو الغفور الرحيم. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Apakah semua dosa? كل الذنوب شيخ. Setiap dosa bisa terhapuskan. الله عز وجل